Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tentang fikih puasa atau fikih Ramadan yang sempat terhenti sejenak, dan akan kita lanjutkan pada kesempatan ini tentang al-i'tikaf. Qala Syekh, faslun al-i'tikafu mustahabbun walahu syartani an-niyatu wal-lubthu fil masjid. I'tikaf itu disunnahkan, dan ada dua syarat ketika kita beriktikaf. Syarat sahnya yaitu berniat kemudian berdiam diri di masjid. Al-i'tikafu fil lughati al-iqamatu 'ala syai'i khairan kana aw syarran. I'tikaf dalam bahasa yaitu berdiam diri pada suatu tempat, baik itu tujuan kebaikan ataupun keburukan. Sedangkan secara syariat iqamatun makhsusah, yaitu i'tikaf itu berdiam diri dengan secara khusus, yaitu kita berniat dan berdiam diri di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal aslu fi istihbabihi al-kitab wa sunnatu wa ijma'ul ummah. Dan dasar disyariatkan atau disunnahkan i'tikaf yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah serta ijma' al-ummah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin. Surah Al-Baqarah ayat 125. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan masjidku bagi orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang i'tikaf. Dan juga Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis-hadis sahih bahwa beliau telah melaksanakan i'tikaf ini khususnya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan hukum beriktikaf itu sunnah muakkadah. Wa yanbaghi al-i'tina'u biha. Maka karena dia sunnah yang sangat dianjurkan, hendaklah kita memperhatikan keutamaan dan i'tikaf ini. Wa yustahabu fi jami'il awqati wa fil ashril akhir min Ramadan akadun iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talaban li lailatul qadar. Dan sebenarnya i'tikaf ini dianjurkan, disunnahkan kapan saja, di Ramadan atau di bulan yang lainnya. Akan tetapi pada bulan suci Ramadan lebih ditekankan lagi, terkhusus lagi di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Hal ini sebagai tanda kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu afdalul layalis sanah, malam yang terbaik dibanding malam-malam yang lainnya. Dan keutamaan malam Lailatul Qadar itu yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan hal ini terus berlanjut sampai hari kiamat nanti. Wa madhhabu jumhuril ulama annaha fil ashril akhir min Ramadan wa fi autarihi arja. Madhab jumhurul ulama, malam Lailatul Qadar itu turun atau jatuh pada malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan pada malam-malam witirnya atau malam-malam ganjilnya itu lebih lagi. Artinya lebih besar kemungkinannya pada malam ganjil.
wa mailu Syafi'i ila annaha lailatul hadi wal ishrin. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau lebih condong bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-21 dari bulan suci Ramadan. Sedangkan Ibnu Khuzaimah berkata, wa tantaqilu fi kulli sanatin ila lailatin jam'an bainal adillah. Sedangkan Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dari tahun ke tahun dia berpindah malamnya. Tidak mesti di malam 21, tidak mesti juga di malam ganjil. Ini sebagai bentuk daripada mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun i'tikaf itu ada 4. Yang pertama an-niyah. Li'annahu ibadah faftaqara ila niyah kasairil ibadat. Karena i'tikaf itu adalah ibadah, maka dia membutuhkan niat sebagaimana ibadah-ibadah kita yang lainnya. Dan ibadah kalau tidak barengi dengan niat karena Allah, maka tidak bermanfaat ibadah tersebut. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sia-sia. Jangan sampai ibadah i'tikaf kita menjadi sia-sia karena kita tidak berniat. Yang kedua, al-lubthu fil masjid. Rukun yang kedua, kita harus berdiam di masjid. Kemudian yang ketiga, al-mu'takif. Rukun yang ketiga yaitu ada orang yang beriktikaf, yakni pertama niatnya, yang kedua berdiam diri di masjid, yang ketiga yaitu orang yang iktikaf tersebut, pelaku iktikaf. Dan syarat orang yang beriktikaf ini Islam, Muslim, wal aql, yaitu orang yang berakal, wan naqa minal haidi wan nifasi wal janabah, dan dalam keadaan suci dari haid dan nifas serta junub. Haid dan nifas khusus untuk kaum wanita, sedangkan junub bisa kaum wanita, juga bisa kaum pria. Jadi ketika ingin beriktikaf, maka hendaklah dipastikan tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Kalau dalam keadaan junub maka mandi, baru dia melaksanakan i'tikaf. Begitu juga orang yang haid dan nifas. Kalau masih dalam keadaan dua hal ini, maka tahan dulu ya sampai selesai masa haid atau masa nifasnya, kemudian baru beriktikaf. Wa yasihu i'tikaful 'abdi wal mar'ah bi idzni sayyid waz zawj. Berkaitan dengan i'tikaf ini, orang yang beriktikaf ini sebenarnya siapapun bisa beriktikaf, boleh beriktikaf. Tetapi hamba atau pembantu, mungkin istilah kita zaman sekarang ini, dia boleh beriktikaf kalau diizinkan oleh tuan rumahnya, oleh orang yang memilikinya. Sedangkan sang istri boleh beriktikaf kalau mendapatkan izin daripada suaminya. Kemudian rukun yang keempat, al-mu'takifu fih, yaitu tempat beriktikaf, yaitu masjid ya. Wal jami'u aula li'alla yahtaju ilal khuruj ilal jum'ah. Dan tempat untuk beriktikaf itu adalah masjid jami' yang lebih diutamakan. Maksud masjid jami' di sini yaitu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Tujuannya apa? Agar ketika sholat Jumat dia tidak perlu keluar dari masjid. Maka kalau kita beriktikaf di musola sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi ketika sholat Jumat kita harus keluar. Nah inilah yang sebagian ulama mengatakan kalau kita keluar maka nanti terputuslah iktikaf kita kalau kita iktikafnya ingin bersambung, artinya berturut-turut. Nah, kalau begitu akhirnya kita keluar sholat Jumat kemudian masuk lagi dengan niat yang baru. Ini rukun berkaitan dengan i'tikaf. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wala yakhrujul mu'takif minal i'tikaf al-mandzur illa lihajah.
Dan tidak boleh orang yang beriktikaf, iktikaf nazar gitu ya, keluar dari iktikafnya kecuali ada kebutuhan yang mendesak, au udhrin min haidin au nifasin, atau ada uzur yang disyariatkan seperti haid, nifas, au marad, atau sakit, la yumkinul maqamu ma'ahu, yang mana dengan sakit tersebut dia tidak mungkin lagi berdiam di masjid itu karena dia butuh bolak-balik misalnya ke rumah sakit, atau dia butuh perawatan yang intensif yang menyulitkan kalau dia berada di masjid. Wa yubtilu bil wat'i. Nah, kata Syekh bahwasanya i'tikaf itu menjadi batal kalau seseorang itu berhubungan suami istri. Qad alimta anna al-i'tikafa qurbah fa idza nadharahu sahha thumma in nadhara muddatan muayyanatan wa qaddaraha bi an nadhara i'tikaf 10 ayyam min al-an aw hadhihi al-10 aw syahru ramadan aw hadha asy-syahr fa 'alaihi al-wafa' bidzalik. Nah, karena i'tikaf itu adalah suatu qurbah, yaitu adalah ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kalau seseorang itu bernazar ingin beriktikaf, maka sah, boleh-boleh saja, dan dia harus memenuhi iktikafnya itu. Jadi kalau dia beriktikaf, misalnya ingin beriktikaf, nazarnya ingin beriktikaf 10 hari di bulan suci Ramadan, maka harus dia lakukan, gitu ya. Adapun kalau seandainya dia beriktikaf 10 hari, kemudian pada akhir iktikafnya tidak selesai, ada perbedaan para ulama, apakah dia mengulang lagi atau dia cukup melanjutkan. Maka kata mereka tergantung. Kalau dia memang ingin iktikafnya itu 10 hari berturut-turut dan diucapkannya, maka dia ngulang dari awal. Tetapi kalau dia hanya bilang saya ingin beriktikaf 10 hari di bulan suci Ramadan dan tidak disebutkan berturut-turut, maka ketika ada halangan yang menghalanginya tadi seperti haid atau sakit, maka dia boleh melanjutkan ke iktikaf hari berikutnya. Contoh dia sudah beriktikaf 5 hari, kemudian tersisa 5 hari, maka dia boleh langsung hari ke-6. Itu tentang orang yang beriktikaf kalau seandainya dia nazar, gitu ya. Orang yang bernazar kemudian ingin keluar, maka tidak boleh keluar kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak dan memang uzur atau alasan-alasan yang disyariatkan atau dibenarkan dalam syariat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara kebutuhan yang mendesak ya, yaitu liqada'il hajah. Dia orang beriktikaf boleh keluar dari tempat iktikafnya karena ingin buang hajatnya, seperti buang air besar atau buang air kecil, atau juga mungkin dia karena mimpi atau keluar mani saat tidur misalnya, maka dia butuh mandi janabah, mandi besar, mandi junub, maka dia boleh keluar. Setelah itu kembali ke tempat iktikafnya. Kemudian yang kedua, al-ju'. Jadi orang yang iktikaf, kalau tidak ada orang yang menyediakan makanan, tidak ada orang yang menyediakan minuman di masjid itu atau di tempat iktikafnya, maka dia boleh keluar, makan, kemudian langsung kembali. Jadi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makannya dan minumnya. Kemudian setelah itu dia kembali lagi. Walaupun ada kata para ulama, kalau minum itu sebenarnya tidak mesti keluar. Karena kenapa? Karena minum itu ringan dan mudah disediakan di masjid. Sedangkan kalau makan kadang-kadang mengganggu atau risih atau tidak nyaman untuk makan di masjid. Maka dia perlu pulang ke rumahnya misalnya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu makan. Begitu juga misalnya iktikaf di masjid tapi tidak ada yang menyediakan sahur, maka boleh kita mencari sahur di luar, kemudian setelah itu kita kembali ke tempat iktikaf semula. Kemudian di antara alasan ya, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi adalah kalau perempuan itu haid. Nah, jadi kalau dia haid maka keluar sah-sah saja, tidak boleh dia lanjutkan.
Kemudian bahkan orang yang haid itu ya harus keluar karena dia sedang dalam keadaan tidak suci. Kemudian di antara alasan atau keringanan yang boleh keluar yaitu ketika seseorang itu sakit, ya, yang mana sakit ini yasukku ma'ahu al-maqam, jadi dia tidak mampu lagi untuk berdiam di situ karena dia membutuhkan, misalnya membutuhkan kasur, membutuhkan orang yang melayaninya gitu ya, taraddud at-tabib fayubahu lahu al-khuruj, dan membutuhkan dokter mengontrol ya sering gitu kan, maka dibolehkan dia keluar karena kalau di masjid kemungkinan akan mengganggu yang lain dan akan membuat tidak nyaman keadaan di masjid. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan tentang i'tikaf ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membiasakan diri beriktikaf di masjid, baik itu di bulan-bulan yang lainnya ataupun khususnya di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah SAW juga biasa beriktikaf di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.